kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Ya mungkin ini sudah kedua kali untuk kami. Jadi sekali lagi terima kasih atas kepercayaannya. Maaf, Prof, suaranya masih. Kedengaran, Oh ya, siap-siap. merdu, Maklum, merdu sekali suaranya. maklum di Bontang, Prof. Jadi Ya, ya, sinyalnya ya, sinyalnya kadang oke, ya, agak putus-putus. Oke. ya, Eh, silakan. Ya, kami dari Pupuk Kaltim, dari manajemen aset, mungkin akan sedikit menyampaikan atau sharing, dan setelah sharing akan bisa ditanggapi atau bisa diberikan masukan dan saran, sehingga kami bisa mengimprove atau meningkatkan jika ada ya teknologi yang lebih baru atau aplikasi yang lebih baik. Mungkin kami juga bisa mendapat masukan. Demikian, Prof. Untuk kali ini, sebentar. Ya, maaf. Untuk kali ini eh, kami akan melakukan sharing bersama berdua, saya sendiri, Rahmadi, kemudian akan disupport eh, anggota manajemen aset atau PIC di bidang kelistrikan dan HVAC, Mas Willis Permadi. Ini lebih lebih banyak pengalaman, lebih eh, siap untuk menjawab atau berbagi lebih detail terkait apa yang akan kami sampaikan. Mungkin izin share dari saya, Prof, atau Ya, silakan, silakan, siap, langsung bisa share. siap. Mohon maaf, sudah. Ya, sudah Ya, kelihatan. Ya, ini aja, full screen aja. ya, siap. Ya, Ini, oke, sudah mantap. oke, terima kasih. Jadi, mohon maaf, belum translate ke bahasa Indonesia. Jadi, intinya dari presentasi ini adalah penanganan terkait gangguan-gangguan di power distribution kami, terutama di area perumahan yang dan perkantoran, pergudangan yang cukup luas. Mungkin sedikit berbeda dengan di area produksi yang lebih terpusat atau berdekatan gitu ya. Jadi sekilas terkait kami di Pupuk Kaltim. Pupuk Kaltim adalah anggota holding dari Pupuk Indonesia. Jadi kami sahamnya dimiliki oleh Pupuk Indonesia, hampir 99%. Eh, Bisnis kami atau visi kami ini menjadi perusahaan kelas dunia yang memberikan solusi inovatif dan berdaya saing di bidang agribisnis dan kimia. Terutama kita harus mempersiapkan masa depan yang berkesinambungan atau sustainable. Di bidang petrokimia kami memiliki kapasitas urea 3,43 juta metrik ton per year, kemudian amonia sekitar 2,7 juta metrik ton per year, dan NPK 300.000. Untuk market share sendiri, kami melakukan ekspor dan domestic market. Jadi 33%, 35% total ekspor amonia dari Indonesia disumbangkan dari Pupuk Kaltim. Kemudian untuk ekspor eh, eks- ekspor urea sekitar 67%. Sedangkan untuk mensupport kebutuhan dalam negeri, Pupuk Kaltim eh,
memiliki market share sekitar 60% dan urea 29%. Untuk subsidi kontribusi dari pupuk Kaltim ini sekitar 49%, maksudnya pupuk subsidi untuk urea sekitar 49% dan NPK 88%. Dalam mendukung bisnis kami, mungkin ini sedikit gambaran kapasitas produksi. Kami memiliki 7 pabrik, mulai dari 1A sampai pabrik 7. Pabrik 7 ini khusus untuk produksi NPK, ada NPK Fusion dan NPK Blend. Sedangkan 5 pabrik lainnya fokus untuk produksi urea dan amonia. Selain itu ada fasilitas pendukung seperti tangki amonia, kami ada 3, kemudian ada gudang urea 6, ada UBS 1 sampai 6, kemudian jeti untuk pengapalan kami juga ada 6, terus selain itu untuk suplai listrik kami memiliki coal boiler, selain juga ada laboratorium dan plant maintenance service, atau kami menyebutnya jasa pelayanan pabrik. Selain produksi, fasilitas produksi dan supporting di atas, kami juga memiliki 3 unit water treatment plant yang disuplai oleh 10 unit sumur dalam atau borehole. Untuk distribusi air kami memiliki 75 unit, kemudian pipa distribusi air ini lebih dari 20 km, selain untuk firewater, untuk perkantoran, untuk perumahan. Kemudian juga ada jalan-jalan atau akses di area perumahan dan industri sekaligus perkantoran. Kami juga memiliki rumah dinas, fasilitas rumah dinas sekitar 576 unit, kantor workshop, dan fasilitas-fasilitas olahraga sekitar 112 unit. Selain itu mungkin yang menjadi concern ini di area Pak Wilis ada genset 14 unit, switchgear 150 unit, ada jaringan distribusi OHL, overhead line, dan kabel tegangan menengah lebih dari 8 km unit. Kemudian lampu-lampu penerangan di jalan-jalan industri, jalan-jalan perumahan, dan jalan-jalan perkantoran itu sekitar 1.500 unit. Kami juga mengelola alat berat sekitar 13 unit, dan AC sentral serta AC split. Detailnya bisa dilihat di slide. Ini mungkin sebagai gambaran main ring ya dari sistem kelistrikan di Pupuk Kaltim. Jadi saya lihat ada yang dari KDM juga ya. KDM ini supporting kami juga untuk kelistrikan Kaltim Daya Mandiri, terutama di area kawasan industri atau di kawasan pabrik. Kemudian ada pabrik 2, pabrik 3, ini juga pabrik 4. Ini pabrik existing yang juga menyuplai kelistrikan. Jadi di tiap pabrik ini ada area utilitas yang mensuplai kelistrikan di main ring. Kemudian STG 1 dan SG2. STG 2 ini di area pabrik 5, tapi suplai steamnya karena STG ini steam turbine generator,
ini mendapatkan feed dari coal boiler. Coal boiler menghasilkan steam, kemudian dikirim ke pabrik 5 di SDG 1. Dan kalau SDG 2 ini di area pabrik 1 yang lama. Selain itu ada secondary ring, ini di area perkantoran yang sudah mulai mengaplikasikan PLTS. Mungkin Mas Willis bisa dibantu Mas terkait perkembangan PLTS di Pupuk Kaltim. Iya, Silakan Mas. terima kasih Pak Ramadi. Cek suara saya terdengar ya? Jelas Mas, jelas. Silakan. Oke. Di copy. Ya, untuk PLTS memang saat ini kita baru kurang lebih masuk sekitar 3,7 megawatt peak ya. 3,7 megawatt peak untuk masuk ke dalam sistem kita. Dan rata-rata ini peruntukannya memang di instalasinya di area supporting facilities gitu, Pak. Mungkin di next slide-nya itu ada single line diagram untuk yang supporting facilities-nya ya. Jadi salah satu sistem integrasi di kawasan Pupuk Kaltim tadi, outgoing-nya ada yang melayani ke supporting facilities-nya Pupuk Kaltim. Supporting facilities ini dikelompokkan semisal untuk kawasan perkantoran, kawasan pergudangan, kawasan pelabuhan, dan beberapa kawasan perumahan juga. Nah, di salah satunya ada penetrasi penggunaan energi baru terbarukan di kawasan supporting facilities ini, Pak. Nah, untuk fasilitas distribusi tenaga listrik sendiri untuk yang di supporting facilities kita membagi ada di 3 level, Pak. Jadi kami menyebutnya ada di level primary. Di level 1 itu kita masih menggunakan medium voltage di 6,9 kV. Kemudian downstream dari level 1 ada level 2. Ini untuk ke kawasan-kawasan kita bagikan, kita distribusikan ke kawasan. Ini masih menggunakan medium voltage di 6,9 kV. Dan terakhir dari pembagian kami ada di level 3. Di level 3 ini sudah masuk ke level konsumen ya. Di sini sudah menggunakan tegangan rendah di 0,4 kV. Ya, tentunya di dalam distribusi jaringan listrik sendiri banyak kasus Pak ya, banyak kasus yang menyebabkan terjadinya gangguan-gangguan. Nah, ini ada beberapa kasus atau beberapa kejadian yang sering terjadi ya biasanya dalam penyaluran tenaga listrik atau energi listrik. Di antaranya ada under atau over voltage, terus kemudian fenomena transient stability, terus kemudian ada unbalance, dan yang terakhir adanya harmonik ya. Ini contoh sekilas ya bagaimana bentuk gelombang ya, bentuk gelombang. Jadi bagaimana over voltage itu biasanya dari gelombang sinusoidal biasa, namun ketika ada gangguan entah itu hilang beban atau itu kena dari surja petir itu bisa tegangannya bisa terjadi spike ya, baik naik maupun turun. Ini bentuk-bentuk gelombangnya bisa dilihat ada kenaikan, terus kemudian ada mungkin yang under voltage juga ada penambahan beban di luar dari kapasitasnya, atau terjadinya drop voltage ya.
Terus ini ada juga kualitas yang tidak baik akibat adanya harmonik. Di sisi yang kanan atas juga agak mepet, gelombangnya agak rapat, tapi ini mengindikasikan bentuk grafiknya itu bentuk grafik tegangan tidak seimbang ya, atau terjadinya unbalance. Bisa di next, Pak. Nah, ini beberapa kerugian yang ditimbulkan akibat adanya gangguan kualitas listrik, Pak ya. Jadi bisa berakibat merusak peralatan, terus kemudian bisa mengakibatkan peningkatan konsumsi energi, kemudian juga bisa mengakibatkan gangguan mati lampu atau power outage atau blackout. Nah, terus kemudian dapat merusak peralatan-peralatan dan penghantar listrik, sehingga reliability dari penyaluran tenaga listrik ini menjadi berkurang. Nah, bagaimana teknik di unit kerja kami untuk mencegah terjadinya gangguan? Ada beberapa teknik, biasanya kita rutin melaksanakan inspeksi dan perbaikan yang sifatnya korektif. Terus kemudian kita juga menambah sistem proteksi ya, sistem proteksi gangguan. Jadi misalkan kita buat sistemnya secara redundant atau yang lainnya. Ini yang lebih sering kita lakukan. Jadi kita lebih sering memonitor kualitas sistem distribusi kita, artinya kualitas tenaga listrik yang kita salurkan. Nah, kita juga sering melakukan load management di dalam sistem distribusi kita, artinya beberapa beban-beban itu harus kita sesuaikan ya jika sudah memenuhi kapasitas atau apa yang lainnya. Nah, yang terakhir yang mungkin memakan cost yang cukup tinggi, biasanya kita melakukan kegiatan revamping atau retrofit peralatan-peralatan yang sudah memasuki umur ekonomis. Nah, ini yang biasa kita lakukan, bahwasanya monitoring kegiatan monitoring ini terutama untuk di beban-beban di kawasan pendukung proses produksi, ini cukup efektif untuk mencegah terjadinya gangguan-gangguan. Nah, tapi dengan jumlah aset yang cukup lumayan banyak, jadi kegiatan monitoring ini kadang tidak optimal. Tadi kita mempunyai hampir ratusan switchgear ya dalam suatu kawasan, sehingga kalau kita mau mengetahui performa atau kualitas dalam penyaluran suatu aset, kita harus dulunya menggunakan sebuah tools atau alat ukur gitu ya untuk mengetahui bentuk-bentuk parameter yang ada di dalam aset tersebut. Kalau dalam hal ini kita menggunakan Power Quality Analyzer untuk mengumpulkan data-data terkait kualitas penyaluran distribusi tenaga listrik. Nah, untuk dalam satu aset kita kadang memerlukan waktu yang cukup lumayan banyak. Kita mengambil data kurang lebih sekitar 14 hari ya, kita kumpulkan data lalu kita coba pelajari bentuk datanya sehingga gimana, apakah terjadi semisal tadi ada unbalance ataupun ada kenaikan arus di penghantar netral dan lain sebagainya seperti itu, termasuk harmonik juga tadi. Nah, dalam rentang waktu kegiatan yang cukup panjang dalam pengambilan data ini, sehingga kadang kita melewatkan ini ya,
kita melewatkan anomali ya. Kita apa ya bahasanya ya? Kadang anomali kita tidak sempat deteksi terlebih dahulu karena dengan teknik yang konvensional ini kita harus menempatkan peralatan ukur ini satu persatu di aset. Sehingga kadang apa namanya saat masih berjalan di aset A gitu kita lakukan pengukuran, tapi di aset B ternyata sudah terjadi gangguan sehingga kita lambat untuk mendeteksinya. Next, Mas. Nah, ini biasanya kalau sudah ada anomali, itu kan biasanya ditandai dengan adanya perubahan di arus, tegangan, terus kemudian mungkin ada timbul suara, dan yang terakhir kalau semisal itu sudah timbul perubahan dari sisi thermal atau hotspot, itu kemungkinan besar gangguan sudah terjadi yang cukup lumayan sehingga kita bisa apa namanya memerlukan breakdown maintenance ya untuk mengeksekusi dari anomali tersebut. Next, Mas Rahmadi. Nah, ini solusi yang kami terapkan di area pupuk Kaltim, khususnya di supporting facilities ya. Jadi kita memanfaatkan transformasi digital, kita menggunakan aplikasi IoT, berbagai macam aplikasi IoT. Jadi salah satunya kita pada dasarnya kita mengambil data-data dari substation atau dari switchgear, masing-masing kita coba koneksikan ya dengan berbagai macam konektivitas. Ada kita menggunakan konektivitas seluler, terus kita juga menggunakan konektivitas wire ya, dan yang terakhir yang kita coba terapkan kemarin kita menggunakan konektivitas radio frekuensi ya. Dalam hal ini kita menggunakan spektrum LoRaWAN untuk mengambil data-data dari setiap aset. Kenapa kita memerlukan bantuan dari transformasi digital? Karena dirasa dengan cakupan area dan jumlah aset kita yang cukup lumayan banyak dan kurangnya manpower ya. Jadi investasi di teknologi ini khususnya di IoT cukup membantu kita dalam memonitoring aset-aset sehingga kita bisa lebih aware terhadap kondisi aset dan kita juga tidak ketinggalan jika sudah terjadi anomali sehingga kita bisa laksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Secara singkat topologinya atau arsitekturnya ya seperti biasa, jadi dari field device kemudian dikirim dengan berbagai macam opsi konektivitas ke dalam server, lalu ditampilkan ke dalam aplikasi baik itu yang web based maupun yang di mobile. Di Pupuk Kaltim sendiri karena sudah menerapkan ISO 27001 terkait keamanan informasi sehingga rata-rata aplikasi yang kami kembangkan ini dikembangkan secara intranet sih sebetulnya. Baik, bisa dilanjut Mas. Nah, ini contoh beberapa aplikasi yang sudah dikembangkan. Jadi semisal di level 1 di primary switchgear, kita yang menggunakan level untuk medium voltage dan datanya perlu real time atau near real time ya. Kita menggunakan opsi menggunakan konektivitas berupa hardwire. Jadi kita menarik FO untuk bisa terhubung secara TCP/IP ke dalam aplikasi monitoring. Ini kami terapkan untuk substation yang switchgear yang di level 1 ya. Jadi ini yang semacam upstream lah, semacam upstream. Jadi kita perlu datanya real time untuk aplikasi-aplikasi di level 1 ini. Next, Mas. Nah, ini contoh beberapa gangguan ya yang terdapat yang kita bisa tarik datanya.
misalkan under voltage ataupun kejadian over voltage di dalam distribusi kita. Dan ini datanya hampir real time karena kita menggunakan FO ya, sehingga lewat Modbus TCP/IP. Oke, next, Mas. Nah, yang untuk level 2-nya di secondary switchgear, kita datanya tidak perlu near real time ya. Jadi kita menggunakan untuk aplikasi ini kami menggunakan radio frekuensi. Jadi kita menggunakan spektrum LoRa untuk di-tappingkan ke dalam switchgear kita. Jadi data dari relay proteksi dan dari metering kita tarik melalui kita kirim datanya melalui jaringan LoRa untuk ditampilkan ke dalam aplikasi atau dashboardnya. Next, Mas. Level 2. Nah, ini contoh tampilan di dashboard kita di level 2. Jadi fluktuasi terhadap fluktuasi terhadap parameter kelistrikan ya bisa kita lihat lebih detail sih. Dan kita bisa mengetahui jika misalkan ada gangguan ketidakseimbangan beban maupun timbulnya arus netral, itu juga bisa kita monitor lebih lanjut, sehingga nanti kegiatan eksekusi untuk misalkan pemerataan beban atau perbaikan losses gitu bisa kita jalankan dengan lebih mudah. Ya, yang terakhir kita juga bahkan sampai di level konsumen ya kurang lebih hampir mirip seperti PLN gitu ya. Jadi di kawasan perumahan yang kami kelola itu kita juga sertakan smart meter ya, advanced meter infrastruktur. Jadi kita juga bisa memonitor bagaimana penggunaan dan karakteristik beban di setiap masing-masing konsumen gitu. Ini yang kita kembangkan aplikasinya, kita beri nama PKT Power, pemantauan online wireless energy recorder gitu Pak. Ya, next. Nah, ini contoh tampilan aplikasi yang dapat dilihat dari sisi usernya. Jadi user kalau di internal kami rumah itu dilombakan, rumah yang terhemat atau rumah yang terboros itu masuk ke dalam rapat tinjauan manajemen. Karena di Pupuk Kaltim sendiri menerapkan ISO 50001 terkait manajemen energi, ya segala upaya yang ada kaitannya dengan pengurangan energi maupun penekanan emisi karbon kita coba lakukan untuk mensupport program net zero emission. Oke, jadi setelah kami lakukan beberapa kegiatan transformasi digital khususnya di dalam sistem monitoring kualitas penyaluran tenaga listrik kami. Jadi kami bisa menekan beberapa kejadian disturbance ya terkait penyaluran tenaga listrik. Jadi misalkan adanya adanya kenaikan arus netral, adanya ketidakseimbangan beban maupun over voltage dan harmonik, itu kita bisa mitigasi lebih awal sehingga kita bisa ambil tindakan untuk perbaikan lebih awal. Baik, ini mungkin saya kembalikan ke Mas Rahmadi. Terima kasih ya. Jadi ini sedikit saja terkait hasil
Jadi waktu yang diperlukan eh, bisa berkurang, kemudian Suaranya kurang keras nih Pak Ramadi. ya Pak, siap. Ya, eh, terkait waktu monitoring ini bisa berkurang cukup signifikan, dan ini juga kami coba kalkulasi untuk ekivalen CO2 itu sekitar ya penurunannya sekitar 102.115 kilo ya Mas ya per tahun ya, untuk potensial energi saving. Dari potensial energi saving ini termasuk ini Mas Willis apa terkait transportasi manpower yang selama ini harus ke lapangan ya, ini udah ditambahkan ya. Kalau ini dari losses saja, Pak. Dari Oh, dari losses saja. KWH yang kita tekan aja. Oke, oke, jadi belum memasukkan apa, kan selama ini kita harus ke lapangan ya, dan menggunakan transportasi mobil konvensional yang juga memberikan sumbangan emisi karbon ya. Mungkin itu Ya, juga Pak. bisa ditambahkan Hmm. untuk pengurangan CO2-nya, atau ya karena kami juga memiliki target zero emission yang tadi sudah disampaikan Mas Willis. Jadi konsepnya memang kami harus ini sesuai target 14 target SDG ya, kalau 14 ya benar ya kalau tidak salah. Jadi inovasinya diusahakan sejalan terkait industri dan infrastruktur, kemudian menambahkan inovasi, dan juga terkait sustainable cities. Meskipun kami kawasan industri mandiri, kawasan perumahan dan perkantoran yang mandiri, dan terakhir tentu harapan kami juga bisa membantu menyumbangkan tadi terkait net zero emission yang ya sebagaimana kita tahu bersama juga berdampak ke climate actions. Mungkin itu Pak Pak Edi sedikit sharing dari kami. Mungkin ada arahan atau ada masukan dari Pak Edi atau peserta yang lainnya, dipersilakan. Ya, terima kasih. Ini untuk moderator ini dilanjutkan Pak Koko nih. Saya Oh siap. lagi ada yang Oh perlu J, diselesaikan. siap. Iya, siapa? Ya, Pak Rahmadi, ini ada pertanyaan ya. Itu dari kolom chat, ada dari Pak Yos. Izin bertanya, Pak. Ada dua pertanyaan. Ini satu, berapa megawatt kapasitas daya listrik total yang digunakan pupuk Kaltim saat ini? Untuk mesin produksi dan akselerasi power masing-masing berapa megawatt? Mungkin itu dulu, Pak. Oke, baik Pak Koko. Sebentar. Mungkin ini ya gambarannya ya untuk main main ring kami di area produksi. Jadi ada supply dari KDM, ini GTG, kemudian K2, pabrik 2 ini juga GTG, K2 dan K4, pabrik 2 sampai pabrik 4 ini Suaranya agak disuplai. pelan, Pak. Tes, Nah, tes, ya. Baik, untuk kuat, Pak. supply ya kami di supply atau disupport juga dari KDM, Kaltim Daya Mandiri, ini anak perusahaan kami di bidang pembangkit dan distribusi. Ini menghasilkan 15 megawatt dari GTG, gas turbine generator, kemudian pabrik 2 ini juga dari gas turbine generator, pabrik 3, pabrik 4 ini juga sama
dari gas turbine generators. Kemudian untuk SDG 1 dan SDG 2 ini di area pabrik 5 ini menggunakan feed atau umpan dari steam coal boiler. Mungkin ini sebagai gambaran main ringnya Pak Koko. Mas Willis ada tambahan monggo? Iya, cukup Pak. Oke. Oke Pak, ini ada pertanyaan kedua. Berapa konsumsi energi terawatt hour per bulan masing-masing untuk mesin produksi dan akselerasi power? Kalau ya ini yang terkait area produksi. Kalau yang di SS4 mungkin sekitar berapa Mas Willis untuk yang supporting? Ya, kalau yang untuk auxiliary kurang lebih sekitar 3,5 juta megawatt, Pak. Megawatt hour, MWH. Per tahunnya ya, per tahun. Ya. Oke Pak. Kalau PLTS ini berapa megawatt Pak? Kalau PLTS-nya sendiri total di kawasan kami saat ini kurang lebih sekitar 3,7 megawatt peak, Pak. Oke. Baik Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya bisa langsung ya angkat tangan kalau nyalakan ininya ya, mic-nya ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Yos. Terkait fenomena harmonik, berapa persen THD yang pernah diukur? Bagaimana solusi terhadap harmonik ini, Pak? Ya, izin menjawab, Pak. Kalau harmonik sendiri sebetulnya kita di bawah 5%. Kalau rata-rata di sini sekitar 0,4%. Nah, untuk kasusnya harmonik sendiri, itu beberapa kali memang kita abaikan ya, karena kita tidak terintegrasi dengan dengan khususnya dengan transmisi atau distribusi dari PLN gitu ya. Kita benar-benar murni dari independen dari internal PKT sendiri. Jadi memang harus kita akui untuk saat ini harmonik belum bisa belum menjadi isu di tempat kami. Meskipun itu terjadi harmonik yang sudah menyentuh hampir 3% itu masih di lapangan masih kami abaikan sih. Begitu, Pak. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Andi Trikurniadi. Yang dimonitoring parameternya apa saja, Pak? Kemudian alat yang digunakan apa, Pak? Ya, kalau parameter yang dimonitoring, parameternya rata-rata parameter kelistrikan standar ya. Jadi voltage, tegangan, arus, frekuensi, faktor daya, terus kemudian apa lagi ya? Daya tadi sudah juga ya, KWH, power consumption, energi. Ya hampir parameter standar yang dikelistrikan lah. Kalau alat yang digunakan dengan teknik monitoring yang konvensional, kita menggunakan power quality analyzer. Setelah kita upgrade kita upgrade menjadi IoT, kita memang memasang beberapa transducer dan power meter digital. Kemudian data Modbus-nya kita tarik untuk kita kirim ke dalam server seperti itu, Pak. Jadi kunci utamanya memang di peralatan meteringnya berupa digital power meter maupun relay proteksi yang sudah kami punya itu juga datanya sebagian kita tarik juga. Oke, jadi di pupuk Altim itu tidak ada ke PLN ya, Pak? Atau pembangkit semuanya murni, Pak? Betul, Pak. Kita independen, Pak. Jadi Hmm. masing-masing pembangkit kami
kami sinkronkan gitu ya, kami sinkronkan. Terus untuk distribusinya baik untuk proses produksi maupun ke supporting facilities itu murni dari internal kami, Pak. Oke, Pak, ini dari Pak Marzuirman. Ada berapa titik yang dilakukan pengambilan data analyzer atau quality energi dan berdasarkan aspek pertimbangan apa titik-titik tersebut ditentukan? Ya, di awal kami kalau jumlah titiknya kita kurang lebih ada sekitar 150 titik ya, 150 titik medium voltage switchgear gitu ya. Nah, penentuan skala prioritas memang kita lihat ke ke switchgear yang kapasitasnya sudah di atas 70%. Nah, idealnya memang seluruh switchgear tersebut harus kita monitor secara keseluruhan. Tapi dengan keterbatasan manpower, tools, power quality analyzer, sehingga kita bisa melakukannya secara berurutan. Itu dengan teknik konvensional. Nah, dengan kita rubah menjadi sistem IoT, saat ini semuanya sudah bisa termonitor. Sehingga monitoring itu bisa kita lakukan bersamaan. Dan kita juga memberikan semacam alarm ya, kalau misalkan terjadi anomali itu di teman-teman dispatcher sudah bisa melihat kira-kira ada anomali apa, sehingga teman-teman dari tim korektif bisa langsung menuju untuk memeriksa lebih lanjut. Kalau sebelumnya kan kita tidak bisa mendapatkan datanya secara real time lah ya. Artinya kita perlu tarik datanya dulu, kita olah, baru kita bisa tentukan apa yang harus kita lakukan terhadap data yang lama. Seperti itu, Pak. Oke, ini Pak Marziur Rahman, silakan Pak untuk menyalakan mic-nya. Baik Pak, mohon izin Pak, saya Marzuirman Pak, mohon bertanya melanjutkan yang tadi Pak. Berarti untuk menentukan titik-titik yang akan kita ukur sehingga data parameter yang kita butuhkan dalam dalam beberapa titik itu digantikan oleh power meter ya atau power meter atau relay proteksi yang bisa menghitung energi. Itu nanti diambil datanya menggunakan nanti data itu ditarik ke mana itu Pak, supaya bisa datanya terkonsentrasi di satu titik sehingga nanti digunakan untuk ditampilkan di HMI. Oh iya. Izin Pak. Ya, mungkin bisa ke yang ke arsitekturnya Mas Rahmadi. Nah, baik Pak ya Pak. Jadi data tadi yang ditarik itu kita kumpulkan ke dalam satu server Pak, satu database. Jadi kita memang mengembangkan semacam database lah, database-nya standar sih. Jadi data-data dari switchgear tadi yang sudah kita kita pasangi power meter maupun relay proteksinya yang kita upgrade menjadi numerik atau digital gitu ya. Data-data tersebut kita tarik menggunakan IoT gateway gitu ya. Terus kemudian kita kirim ke server tersebut, Pak. Di server ini kan terdapat database ya, terdapat sebuah database. Nah, nanti data ini akan disimpan ke dalam database ini. Nah, dari database ini dapat kita olah untuk divisualisasikan ke beberapa aplikasi yang tadi kita tampilkan Pak di dalam presentasi. Jadi aplikasinya ya bermacam-macam sih ya. Tapi rata-rata aplikasinya kita berbasis website gitu ya, sehingga kita bisa melihat data-data yang sudah tersimpan atau data yang ditarik dari perangkat lapangan yang sudah disimpan ke dalam database kita di server, Pak.
Jadi semua data masuk ke dalam server, Pak. Demikian Pak. Oh, oke, terima kasih Pak Mas Firman. Mungkin ada satu lagi dari Pak Agus Salim. Pak Ahmad Agus Salim, silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak. Mohon izin bertanya Pak. Kalau misalkan jumlah aset kita itu sangat banyak ya Pak ya. Nah itu kemudian bagaimana Pak strateginya? Apakah dipasang di per alat-alat atau bagaimana Pak? Jadi mohon pencerahan dari kalau pengalaman dari Pupuk Kaltim seperti apa Pak? Jadi strateginya kalau jadi kita punya aset-aset yang kritikal itu banyak gitu ya Pak ya. Terus jadi gimana strateginya kan perlu banyak instrumen sensor atau apa ya yang nantinya itu akan pasti biayanya sangat tinggi Pak. Jadi mungkin bagaimana pengalaman PKT untuk mengatasi hal ini begitu Pak. Terima kasih. Iya, Pak. Strateginya ya Pak. Yeah. Mungkin nanti bisa ditambahin Mas Willis. Ya mungkin awalnya harus bisa nego ke manajemen juga Pak. Jadi supaya bisa disupport terutama. Suaranya pelan Pak. Halo, tes. Ya. Mungkin awal kita juga harus bisa nego ke manajemen Pak. Strategi awal. Jadi kita harus bisa menyampaikan kebutuhan-kebutuhan kita sehingga manajemen juga bisa mensupport dan mendukung terutama untuk persetujuan anggaran. Karena kami kalau ya pasti ada kalau di kami nyebutnya risk based budgeting Pak. Jadi ketika mengajukan budget itu berdasarkan resiko yang mungkin bisa berdampak secara signifikan begitu Pak. Mungkin kalau secara teknis Mas Willis monggo silakan tambahannya. Ya, tentunya pasti kita komparasi nggih Pak ya. Jadi kalau kita mau mengembangkan suatu proyek transformasi digital kan yang pertama perlu kita hitung misalkan kita capex ya, capexnya untuk perangkat-perangkat sensor itu nanti di titiknya berapa gitu kan ya. Nah, kemudian jika dibandingkan dengan kondisi existing di tempatnya Bapak saat ini, misalkan kalau misalkan masih swakarya atau masih padat manpower dan itu masih memungkinkan untuk bisa mengatasi misalkan frekuensi pengambilan data gitu dari suatu alat yang kritikal, ya bisa jadi transformasi digital tidak perlu diterapkan Pak, atau IoT tidak perlu diterapkan. Tapi based on dari pengalaman kami, karena kami mempunyai keterbatasan di apa namanya terutama di SDM ya, investasi teknologi itu memang jadi pilihan utama Pak untuk bisa mengoptimalkan apa namanya proses kerja di tempat kami Pak. Kami juga menghitung apa namanya risk base-nya ya. Jadi misalkan kita kalau alat ini katastrofik, kita pasti memerlukan investasi yang lebih besar. Nah, lebih baik kita melakukan tindakan preventingnya, salah satunya dengan investasi teknologi, khususnya di bidang IoT. Seperti itu, Pak. Pak, kalau di PKT, jadi artinya apakah ada sistem misalkan kerjasama dengan vendor begitu, Pak? Jadi atau seperti apa, Pak? Atau semuanya beli putus, Pak? Jadi mungkin kita juga perlu belajar. Apakah ada strategi seperti itu begitu, Pak? Mohon izin. Iya, matur nuwun. Ya, kelihatannya kita saat ini masih lebih memilih beli putus, Pak, capex, Pak. Tapi memang beberapa vendor itu menawarkan OPEX ya, untuk beberapa solusi transformasi digital gitu ya. Ya cukup menarik, tapi itu balik lagi ke apa namanya ke kita sebagai owner ya.
bagi kita sebagai owner, kira-kira secara hitung-hitungan lebih prefer mana, CAPEX atau OPEX, Pak? Kalau dari PKT sendiri kita masih CAPEX minded, Pak. Dari Pak Ahmad Abdul Salim ada tambahan, Pak? Oke, terima kasih Pak. Cukup. Jadi beli putus ya Pak ya, yang di PKT ya Pak ya. Betul, Pak. Betul. Ya, Oke, terima kasih Pak. sama-sama, Pak. Sama-sama, Pak. Silakan. Baik, selanjutnya Pak Andi Nur Faisal. Silakan, Pak. Pak Andi mau bertanya, Pak? Halo, iya Pak. Ya, ini mohon izin Pak, mau tanya. Ini saya lihat sudah ada pembangkit PLTS-nya ya, sama ada pembangkit yang konvensional ya. Yang saya mau tanya itu Pak, apakah ini sudah bisa merespon terhadap fluktuasi PRE gitu, variable renewable energy, terhadap supply dan permintaan Pak? Silakan. Silakan, Pak. Itu aja, Pak. Iya, Eh, ya kita jadi agak ini ya, yang khususnya untuk yang renewable energy ya. Kalau renewable energy sendiri memang kapasitasnya kita masih belum terlalu besar, masih di bawah 10% dari demand kita di sistem. Kalau dari segi kapasitas dan kita juga menggunakan sistem on grid ya, sehingga kita tidak renewable energy kita tidak kita fungsikan sebagai replacement, tapi lebih mengarah ke arah saving energy gitu ya. Nah, kaitannya dengan sistem existing yang masuk, yang ada, itu memang ada beberapa isu, terutama terkait transient stability ya. Apabila kadang misalkan pembangkitnya tahu-tahu drop gitu kapasitasnya, kan otomatis kadang generator nggak bisa ngikutin ya, sehingga perlu kita sesuaikan, kita perlu adjust untuk frekuensi dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau saya tarik kesimpulan, saat ini yang kita kembangkan memang belum full untuk mereplacement demand kita, Pak ya. Masih bersifat ke arah saving energy. Nah, ini kita juga perlu lihat lebih jauh. Kita juga masih melakukan analisa lanjutan bagaimana kalau semisal ini kita scale up sampai atau melebihi dari batasan atau standar yang sudah kita lakukan feasibility study di awal tadi, Pak. Ya, seperti itu, Pak. Oke, dari Pak Andi, ada tambahan lagi? Baik Pak, terima kasih. Baik, mungkin kita ada pertanyaan dari kolom chat ya, Pak. Ini dari Erich. Bertanya, jenis gangguan apa yang sering terjadi pada jaringan atau sistem listrikan di pupuk Kaltim? Terima kasih, Pak. Ya, saat ini yang sering terjadi itu unbalance ya, unbalance load, sehingga mengakibatkan timbulnya arus netral pada penghantar. Jadi dengan dengan monitoring kita bisa lebih aware terhadap unbalance load, sehingga jika terjadi nilai-nilai yang sudah menyentuh unbalance load atau arus netralnya yang agak tinggi, itu tim dari maintenance sudah bisa melakukan kegiatan pemerataan beban lanjutan sih. Ini case-nya untuk di supporting facilities, Pak ya. Oke, mungkin ada lagi Pak Koko atau gimana? Oke, ini dari Pak Andi Trikurniadi. Bertanya, alatnya apa, Pak, untuk monitoring peralatan motor-motor
ada perusahaan, Pak. Ya, kalau kalau untuk motor-motor kita juga apa namanya memasang sensor vibrasi ya, vibrasi untuk motor. Tapi kita juga menggunakan motor current signature analysis. Ya pada dasarnya sama transducer yang kita ambil nilai apa namanya nilai ampernya motor ya, temperatur dan lain sebagainya. Dan itu rata-rata sudah ada di bawaan motor sih. Jadi itu tinggal kita tarik, terus kemudian kita apa namanya kita masukkan atau kita kirim datanya via via berbagai macam connectivity IoT tadi yang kita punya, Pak. Baik. Bapak Ibu jika ada yang bertanya bisa langsung open mic ya atau tangkat tangan. Ini ada pertanyaan dari Pak Joni Aritonang. Apakah sudah ada contoh gangguan listrik dengan basis IoT di Indonesia dan bagaimana evaluasinya? Apakah ada perbedaan berbasis IoT dengan tidak yang berbasis IoT? Ya, mungkin secara garis besar IoT mempermudah untuk area yang lebih luas ya, Mas Willis ya. Dan aplikasinya juga lebih cost efektif. Mungkin secara singkat itu Pak Koko. Ada tambahan silakan Mas Willis. Iya, Pak. Ya pada dasarnya IoT ini merupakan alih teknologi ya. Kalau dari sisi positifnya ya lebih apa namanya lebih dari pengalaman kami menggunakan IoT dan dengan kondisi kami IoT dapat membantu kita untuk melakukan atau ya terutama melakukan kegiatan yang lebih efektif dan efisien, Mbak. Dibandingkan kita harus melakukan teknik konvensional seperti itu. Nah, tentunya IoT ini enggak apa namanya tidak semua bisa langsung diterapkan di tempat lain ya. Artinya perlu ada kajian-kajian tertentu sebelum untuk menerapkan IoT tersebut. Bisa jadi IoT yang kita pasang atau kita terapkan di Bobo Kaltim itu tidak memberikan efek yang cukup signifikan jika diterapkan di unit kerja atau perusahaan Bapak. Memang dalam mengembangkan apa namanya IoT perlu ada parameter-parameter yang harus kita perhatikan, Pak. Ya itu aja sih Pak tambahannya, Pak. Siapa? Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Arko. Izin bertanya Pak, bila ada kualitas kelistrikan terdeteksi tidak memenuhi batas nilai, apa yang telah dilakukan selama ini? Apakah hanya monitoring semata atau ada alat atau sistem tambahan yang bisa mengoreksi otomatis? Parameter apa yang sudah dikoreksi bila ada anomali? Terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk tindakan perbaikan jika terjadi anomali di tempat kami memang masih menggunakan manual, Pak. Apa namanya? Jadi jika terjadi anomali gitu ya, sudah dapat dideteksi oleh sistem, dari dispatcher akan memberikan open ticket ke teknisi lapangan untuk memeriksa dan melakukan perbaikan. Sampai saat ini masih seperti itu sih. Jadi karena skupnya di distribusi ya, di distribusi tenaga listrik, saat ini kita memang belum menemukan alat atau apa namanya teknologi. Ya mungkin di luaran sudah ada, misalkan kalau misalkan untuk harmonik atau apa gitu, itu kan bisa menggunakan kapasitor bank yang secara otomatis bisa mengikuti gitu ya. Nah, tapi dalam case kami yang sering timbul itu kita lebih banyak memperbaiki anomali itu dengan tindakan manual oleh teman-teman teknisi di lapangan. Seperti itu, Pak. Baik, ini ada Pak Marzurman. Pak Marzurman, silakan Pak. Baik Pak, mohon izin bertanya lagi Pak.
tadi saya coba lihat dari paparan itu ada di slide berapa tadi itu. Saya lihat ada beberapa sumber pembangkit, ada GTG 1 sampai GTG 4, terus ada juga yang bauran energi sekitar 3,7 MW yang berfungsi sebagai saving energy. Nah, dari 6 sumber pembangkit ini tentu saya baca tadi juga di beberapa slide itu ada isu stability transient. Nah, terkait itu dari 6 pembangkit ini, pembangkit mana yang line follower Pak, yang menjaga frekuensi itu yang mana? Atau kok memang seluruhnya dia berkomunikasi sehingga load sharing untuk mempertahankan stability sistem, atau seperti apa pengendalian dari beberapa sumber pembangkit ini Pak? Izin Pak. Ya, ya terkait distribusi terutama efek penetrasi EBT nggih Pak ya. Jadi kalau EBT kita itu kalau di single line diagram memang lebih masuk ke apa namanya ke di GTG P3 gitu ya 3,7 sekitar 3,7 megawatt peak. Saat ini yang dijadikan picker sebagai picker atau kompensator gitu Pak ya. Jika terjadi adanya fluktuasi atau transiennya itu terjadi gitu Pak ya. Saat ini generator dari salah satu anak usaha kami di KDM Pak yang akan menyesuaikan. Tapi nilainya itu nggak terlalu besar banget untuk transiennya ya. Karena penetrasi EBT kita kan masih di bawah 10% dari demand kita nih. Masih kami anggap masih kecil, dan itu juga fluktuasinya skalanya kalau untuk frekuensi yang buat frekuensi itu nggak sampai 0,1 atau 0, sekian, itu ordonya masih 0,0 Pak. Sehingga untuk yang kami jadikan picker itu dari generatornya KDM, generatornya anak perusahaan kami saat ini, yang untuk mengatasi jika terjadi kejadian transient stability. Nah, saat ini kita sedang melakukan skema apa namanya load shedding maupun load sharing, sedang dikaji ulang jika bagaimana EBT itu sudah masuk sudah mulai meningkat ya ke dalam sistem kami. Ini masih dalam tahap pengembangan, Pak. Mungkin nanti di webinar selanjutnya bisa kita propose nanti untuk strategi untuk mengatasi transient ya, khususnya isu-isu transient dalam masuknya EBT ke dalam sistem gitu, Pak. Baik Pak Willis, mungkin satu lagi Pak, masih terkait stability. Nah kan selain transient mungkin ada fenomena yang juga terjadi kan ada beberapa penyulang atau jurusan supply ke titik-titik beban. Nah jika salah satu itu terjadi gangguan distribusi sehingga proteksi kita bekerja sehingga ada pengurangan beban, tentu frekuensi kecenderungan naik, Pak. Nah, ini yang mengejar frekuensi untuk menuju frekuensi nominal atau set point di 50 Hz itu yang pengendaliannya seperti apa, Pak? Untuk di sisi pembangkit. Iya, biasanya kalau teman-teman produksi itu mereka menyesuaikan dari open close beban aja sih, Pak. Jadi ada beban yang dilepas, ada beban yang dikurangi langsung. Untuk pengaturan untuk pengaturan di sisi pembangkitan, penyesuaian di pembangkitan memang bukan di skop bagian departemen kami, Pak. Kami lebih banyak di sistem distribusi. Mungkin nanti jawabannya bisa kita carikan detailnya nggak ya Mas Rahmadi ya, terkait skema load sharing jika terjadi gangguan seperti itu, Pak. Ya, biasanya KDM yang membantu mengkoordinir. Dari Pak Marzurman, ada tambahan lagi Pak? Oke, kalau tidak ada, ini ada pertanyaan dari Pak Andi Trikurniadi. Untuk metode konvensional
interval pengambilan datanya setiap berapa minggu sekali, Pak? Ini Sekitar yang 2 minggu ya, 2 minggu sekali ya Mas Willis ya, sebelumnya ya. Iya, sebelumnya 2 minggu sekali, Pak. Kalau nggak kelupaan, Pak. Tergantung scheduling dan kadang Hmm. tergantung Skala prioritas juga. prioritas pekerjaan, Pak. Prioritas juga. Betul. Hmm. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Yos. Mohon info PV yang digunakan untuk mesin produksi atau penerangan pabrik, kantor, dan lain-lain. Belum masuk produksi, Pak. Ya gimana Mas Willis? Betul ya? Iya, khususnya sebetulnya kita nggak bisa prediksi daya yang dihasilkan oleh PV ini masuknya kemana ya. Karena kadang satu dipakai untuk load itu sendiri, misalkan kita pasang di suatu bangunan, karena PV kita kan rata-rata rooftop, Pak ya. Jadi satu untuk memenuhi penggunaan bangunan itu tersebut, bangunan itu sendiri. Nah, nanti pada saat dia peak, dia akan ekspor ke grid ya. Nah, kalau sudah ekspor ini kita tidak bisa mengetahui ini udah masuk ke area yang mana ya, karena beberapa belum ada metering untuk ekspor impornya gitu. Tapi saat ini aplikasinya targetnya memang digunakan untuk bangunan-bangunan yang terpasang di rooftopnya tersebut, Pak. Baik. Ini dari Pak Andi Nur Faisal. Apa sistem ini sudah bisa dilakukan predictive maintenance pada generatornya, Pak? Iya, terima kasih, Pak. Kalau titik berat kami bukan di generatornya sih, Pak. Jadi titik berat kami itu lebih ke arah ke trafo distribusinya, Pak. Nah, dengan apa namanya, dengan sistem yang kami aplikasikan di PKT ini, saat ini sudah bisa digunakan untuk predictive maintenance. Jadi datasetnya ke depan nanti memang kami berencana untuk menggunakan dataset dari IoT yang sudah kita kumpulkan ini untuk kita kumpulkan ke dalam satu mesin learning gitu ya, untuk dibuatkan algoritma untuk penentuan apa namanya, penentuan depresiasi nilai atau remaining usage life-nya dari suatu aset seperti itu, Pak. Baik, Bapak Ibu, ini pertanyaan habis di kolom chat. Silakan yang ingin bertanya bisa angkat tangan atau open mic. Oke, sambil menunggu. Tadi saya lihat, Pak, frekuensi yang digunakan ini 60 Hz ya, Pak? Atau 50 Hz? Dan apa bedanya, Pak? 60 Hz sama 50 Hz? Kalau untuk frekuensi sistem distribusi listriknya kita di 50 Hz, Pak. Oh, berarti bukan 60 ya, Pak? Iya, bukan 60. Oke, berarti PV yang ini, Pak, yang rooftop ini tadi bisa ekspor atau enggak, Pak, tadi, Pak? Padahal peraturan terbaru katanya enggak boleh ekspor, Pak. Ya, jika itu PLN, Pak. Kan di tempat kami independen, Pak. Ya, jadi nggak masalah kalau mau ekspor, kita ekspor di kawasan kita sendiri, Pak. Oh, jadi PV-nya enggak terintegrasi dengan grid PLN ya, Pak? Ya, benar. Kita benar-benar apa namanya, benar-benar terisolasi dari grid PLN, Pak. Jadi belum apa namanya, belum ada belum ada kira-kira jalur yang misalkan nanti kalau misalkan kita PV kita udah banyak gitu kita bisa masuk ke grid PLN seperti itu, Pak. Oh, artinya grid apa ekspor tadi itu yang enggak, jadi belum tahu ya, Pak, arahnya ke generator mana tadi ya ekspornya tadi itu ya. Nah, iya, biasanya kita melihat tapping yang paling terdekat ya.
Kalau kita kan di apa namanya, di aplikasi kami itu kalau di single line diagramnya itu kita masuknya ke Kaltim 3 ya, ke P3 seperti itu Pak. Karena sebelum naik ke upstreamnya lagi itu dengan kapasitas PV yang terpasang itu kalaupun ekspor dia pasti sudah habis ke dalam grid paling 2 tingkat atau 1 tingkat di bawahnya sebelum masuk ke generatornya. Karena kalau sampai masuk ke generator itu bisa bahaya juga sih kan, apa terjadi reverse power itu nanti jadi generator jadi motor. Baik Pak, ini ada pertanyaan dari Pak Dasrianto. Izin bertanya Pak, apakah sistem IoT yang digunakan Pupuk Kaltim pernah terjadi semacam lockdown? Dan material utama apa yang riskan terjadi? Kemudian pertanyaan lain, apakah exam ya, dengan PLN mudah koneksinya dan biayanya murahkah? Terima kasih Pak. Mungkin bisa Oke. bisa open mic, maksudnya lockdown ini, atau Mas Willis nangkap atau Ya saya juga Mungkin kurang mati Pak. ya, atau ini ya, atau terjadi error atau apa seperti itu gitu ya, tekniknya seperti apa gitu ya. shutdown? Mungkin shutdown maksudnya itu. Shutdown. Oh, shutdown. Shutdown. Ya, kita menerapkan sistem redundansi sih Pak sebetulnya. Makanya kita apa namanya, yang kita terapkan ini hanya sebatas monitoring, sehingga belum sampai ke level controlling ya kita ya. Nah, jadi semisal sistem itu apa namanya, sistem ini gangguan gitu ya, seperti itu gangguan ya. Itu efeknya itu tidak terlalu kritikal karena memang sifatnya hanya monitoring. Nah, pada saat kita membangun sistem ini kita juga apa namanya, kita juga menentukan beberapa apa ya, beberapa SOP lah, beberapa SOP. Jadi semisal kalau semisal server bermasalah atau data bermasalah itu nanti tindakannya seperti apa. Nah, kita mensyaratkan apa namanya, sistem ini kita bangun semisal kalau data itu ke hold nanti nunggu koneksi selesai baru bisa datanya dikirim kembali. Nah, untuk misalkan server sendiri atau database itu kita menggunakan sistem yang redundant ya. Jadi kita menyiapkan beberapa backupan seperti itu, baik itu di internal kita maupun di cloud milik Pupuk Kaltim sendiri. Jadi mitigasi kegagalan sistem itu seminimal mungkin sudah kita masukkan ke dalam SOP pengaplikasian di sistem kita, Pak. Baik. Ini yang pertanyaan lanjutnya yang Exim ini Pak, apakah Exim dengan PLN mudah koneksinya? Exim ya. Ekspor impor ya. Yes. Ya, karena kita tidak terkoneksi dengan grid PLN gitu Pak ya. Jadi kita tidak ada pengurusan langsung dengan PLN sih Pak, khususnya untuk EBT ya. Jadi ini benar-benar murni di internal kami saja Pak untuk ekspor impornya Pak. Tidak sampai ke gridnya PLN Pak. Baik, ini ada Pak Igniatus Manguma. Silakan Pak. Baik, terima kasih kesempatannya. Apa suara saya kedengar, Pak? Ya, kedengaran Pak. Oh ya, Eh, ini webinarnya kan kalau saya lihat kan saya tertariknya ikut karena eh, IoT-nya itu. Jadi, tapi saya lihat ini topiknya sudah penanganan gangguan. Jadi penanganan gangguan dalam sistem distribusinya gitu, berbasis IoT. Tapi tadi saya sempat dengar ini masih sebatas monitoring ya, sistem IoT yang dipakai di PKT ini. Pertanyaan saya begini, apakah sistem atau perangkat IoT yang sudah terpasang saat ini itu suatu saat nanti akan tinggal di-upgrade aja untuk bisa jadi full controlling, bisa mengeksekusi gitu dari smartphone misalnya, atau
dari perangkat di mobile gitu, eh, atau harus mengganti total nantinya. Jadi nggak bisa ada slot yang ditambahkan atau upgrade software-nya gitu atau gimana? Apa harus mengganti total apabila nantinya dijadikan bukan cuma monitoring, tapi sudah dengan full controlling gitu. Ya, itu aja Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya, Pak. Jadi pada dasarnya peralatan kita atau sistem kita itu sudah ready to controlling, Pak. Kita kalau pernah kan kita di sini kita menggunakan ini Pak ya, Modbus ya, Modbus untuk berkomunikasi dengan perangkat device lapangannya. Jadi untuk tarik data ataupun nanti untuk controllingnya gitu kan kita tinggal memainkan di register Modbusnya saja Pak. Nah, perangkat-perangkat IoT gateway-nya kita sudah memenuhi atau sudah dilengkapi dengan fitur tersebut. Jadi semisal kita ingin mengembangkan untuk sampai level controlling, itu tidak banyak aksesoris yang harus kita tambahkan. Mungkin kita hanya menambahkan untuk relay controlling seperti apa seperti itu, Pak. Tapi untuk sistemnya sendiri, yang sistem IoT-nya sendiri itu tidak, bahkan kita tidak perlu menambahkan peralatan apalagi lainnya, Pak. Dengan gateway kita yang ada sekarang ini atau RTU kita yang sekarang ini sudah support fungsinya untuk monitoring dan controlling. Cuman memang di aplikasi kami untuk controllingnya memang belum kita aktifkan, Pak. Ya gimana Pak Ignatius? Iya, ya saya tertarik tadi itunya penjelasannya. Jadi berarti memang pada saat setup sistem IoT di PKT ini memang sudah dipikirkan sampai suatu saat memang akan menjadi controlling juga Pak ya. Dan Betul, Pak. akses gitu ya. Ya, betul, Pak. Oh ya, terus mengenai IoT ini kan tergantung sekali nih dengan jaringan internet karena dia benar-benar sudah putus benar dengan sistem WiFi bahkan dengan kabel pun sudah nggak ada lagi. Itu gimana menjamin sistem nantinya ya apabila sudah bisa full controlling di area PKT sendiri untuk jaringan internetnya itu Pak? Ya, betul, Pak. Kalau di PKT sendiri kita memang kita menerapkan ISO 27001 Pak ya, terutama terkait keamanan data. Dan di internal KB pun SLA terhadap gangguan internet itu cukup tinggi ya. Jadi tim memang perlu diadakan apa ya, bukan diadakan ya. Jadi di kami kerjasama tim IT dan OT itu memang harus optimal Pak dalam membangun sistem IoT ini. Tidak bisa tim dari electrical itu sendiri tanpa didampingi oleh tim IT. Artinya dalam kita mengembangkan sistem seperti ini, Pak, sistem IoT ini kita sudah memenuhi kaidah-kaidah maupun mitigasi resiko yang bakalan timbul, Pak, di dalam dalam sistem ini ya. Artinya benar-benar kita coba cegah semisal ada gangguan itu SOP-nya sudah kita pertimbangkan sedemikian rupa, Pak. Baik, dari Pak Ignatius. Ada pertanyaan lagi, Pak? Oke, kalau tidak ada, ini ada pertanyaan lagi dari ada Pak Bambang Sugito. Terkait sistem monitoring, berarti cuma kolek data di lapangan sehingga mudah dipantau. Namun secara nyata permasalahan di lapangan harus segera dikerjakan dengan aksi nyata, seperti perbaikan frekuensi, arus netral, unbalanced load. Iya, benar, Pak. Jadi saat ini sistem IoT yang kami kembangkan memang sebatas monitoring ya. Tapi dengan adanya sistem monitoring ini, tim kami lebih cepat menganalisa data, sehingga kita lebih cepat mengetahui titik anomali mana yang lebih yang perlu dilakukan tindakan.
Untuk perbaikannya sendiri kita memang masih mengandalkan tim-tim teknisi kami di lapangan. Jadi begitu anomali kita dapatkan ke dalam dispatcher ini, kalau kita lihat di gambar sebelah kanan ini ada semacam IoT command center sederhana ya. Jadi ini tim dispatcher ini yang akan bertugas untuk mengolah atau melihat anomali data mana, terus kemudian dari data tersebut kita open ticket ke tim maintenance untuk segera dilakukan perbaikan di di kawasan yang terjadi anomali tersebut, Pak. Jadi untuk eksekusinya memang kita masih menggunakan tim manual pemeliharaan lapangan, Pak. Yang sisi monitoringnya kita sudah memanfaatkan teknologi, Pak. Sisi monitoring dan analisisnya. Baik Pak. Tadi Pak saya lihat ada berbagai metode ini ya Pak, apa namanya? Komunikasi ya Pak. Tadi ada MQTT, ada TCP/IP, ada LoRa. Kira-kira apakah ada perbedaan atau ada ini Pak, ada syarat khusus ya Pak untuk komunikasinya Pak? Iya, kalau dari segi konektivitas sendiri memang ada plus minusnya, Pak. Jadi semisal kita menggunakan TCP/IP, itu kita menggunakan hardwire ya, kita menggelar menggelar FO atau LAN sedemikian rupa gitu ya. Tentunya ini cuma bisa diaplikasikan ke area-area yang masih terjangkau gitu ya dari titik server kita gitu. Radiusnya tidak terlalu jauh. Nah, di kawasan kami kita mempunyai kawasan dengan radius sekitar 15 km, Pak. Dan beberapa aset kami tersebar di area tersebut. Nah, tentunya kalau misalkan kita harus menggunakan FO untuk di titik terjauh di 15 km dari titik server kami, pasti secara investasi akan mahal, Pak. Sehingga kita menggunakan teknologi berupa seluler gitu ya. Misalkan seluler yang datanya dilempar dengan menggunakan MQTT ataupun propose kami untuk beberapa area yang cakupannya cukup luas, kita menggunakan radio frekuensi dengan spektrum LoRa tadi, Pak. Tergantung. Kalau perlu datanya real time ya pasti FO menjadi pilihan. Tapi kalau datanya tidak terlalu real time atau near real time gitu ya, kita bisa menggunakan opsi seluler maupun menggunakan LoRa. Plus minus, Pak, semuanya untuk macam-macam konektivitas. Izin Baik, Pak Bapak, Koko. Ibu. Ya, Pertanyaan sudah habis. ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin pertanyaan terakhir ya. Soalnya kami persiapan sholat maghrib kalau di sini, Pak. Oh iya. Beda 1 jam. Baik. Ini ada pertanyaan terakhir Pak. Silakan, Ya. Pak. Silakan. Izin bertanya Pak, apakah hanya Pupuk Kaltim yang baru mengembangkan sistem IoT ini? Atau PT Pupuk yang lainnya Pak? Ada Pusri, Petrokimia, Gresik, dan Iya. lain ya sudah mengembangkannya kan Pak? Iya. Setahu kami baru di Pupuk Kaltim, Pak, yang kami coba pakai LoRa ini, pakai IoT ini. Tapi mungkin ya kami belum update juga. Ya, tapi setahu kami memang yang pertama di holding pupuk, Pak. Ya benar ya, Mas Willis ya. Ya mungkin kalau untuk utilitasnya mungkin PKT, Pak ya. Tapi namanya aplikasi IoT kan ini cukup luas, Pak ya. Ya. Tidak menutup kemungkinan unper lain seperti PIM ataupun Petro maupun Pusri itu sudah menerapkan juga. Jadi di beberapa unper memang didorong untuk melakukan transformasi digital, mungkin salah satunya IoT. Kalau di Petro itu di bidang SCM ya, di bidang fleet management mereka juga sudah menggunakan IoT seperti itu. Yang untuk utilities mungkin arahnya di PKT sudah menggunakan duluan seperti itu, Pak. Artinya IoT ini untuk di Pupuk Indonesia Group bukan merupakan hal yang baru, Pak. Iya. Implementasinya. Dan aplikasinya cukup luas, jadi bisa diterapkan di mana saja mungkin ya.
Baik, itu Pak Bapak Ibu. Terakhir ya Pak. Iya. Kita cukupkan acara hari ini ya Pak. Ya, Terima kasih, Pak. terima kasih kepada Pak Ramadi dan Pak Wilis. Ya, kami dari BKTFPII ya berterima kasih untuk atas webinar hari ini. Ya Bapak Ibu, kita cukupkan. Bila kami ada kesalahan kami mohon maaf. Ya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ibu. Selamat sore, Terima kasih, Pak. Oke, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih, Prof. Edi. Terima kasih, Pak. Mantap tadi. Wah, lagu keras pertanyaannya. Aduh, terima kasih, Pak. Mohon maaf, Oke. Pak. Beda waktu 1 jam. Siap, siap. Oke, Oke. makasih. Luar Terima biasa. kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Izin live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.